Ini cerita untukmu. Hai sahabat Gobi, kembali lagi bersama alur cerita Sebulan 2 versi novel Sekti Tang Tak Tertandingi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita lanjutkan. Mereka tidur sampai siang hari berikutnya. Huo Yuhao adalah yang pertama kali terbangun. Dia tidak pernah merasa bahwa tidurnya begitu nyaman sebelumnya. Bahkan ada batu lunak di tangan. Tunggu, batu. Huo Yuhao membuka matanya tanpa sadar, dan melihat sesuatu yang menyebabkan jantungnya berpacu. Wang Donger masih dalam pelukannya, namun posisi mereka telah berubah dibandingkan dengan malam sebelumnya. Kaki ramping Wang Donger melilit kaki skema, tangan kirinya melilit membacanya, dan seluruh tubuhnya menempel padanya. Rambutnya yang biru pucat ada di belakangnya. Ketika sinar matahari menembus jendela, ia memancarkan cahaya misterius namun menyilaukan. Postur tidurnya yang sedikit tidak pantas, yang menyebabkan kemejanya berantakan. Setengah bahunya menunjukkan kulitnya yang lembut dan halus. Klavikulanya tidak terlalu jelas, tapi indah, membentuk busur bundar. Lebih jauh di bawah. Dia tidak bisa melihat lebih jauh di bawah. Huo Yuhao tanpa sadar menelan ludahnya. Kaki Wang Donger melilit kakinya, yang setara dengan dia menempatkan salah satu kakinya di antara kakinya. Tidak hanya kakinya yang ramping, tetapi juga bulat dan kenyal. Selain itu, dia bahkan merasakan bagian dari tubuhnya yang sangat misterius, tetapi menarik. Meskipun dia masih berpakaian, Huo Yuhao adalah pemuda yang mengamuk. Tubuhnya mulai bereaksi terhadap rangsangan ini. Apa yang saya lakukan? Aku terlalu tak tahu malu. Huo Yuhao merasa malu saat dia bergeser untuk menyesuaikan bagian tertentu dari tubuhnya. Namun, Wang Donger bergerak bersamanya. Pahanya menetap dengan lembut saat dia bergerak. Kaki Huo Yuhao menegang, dan dia tersentak bangun. Dia bisa dengan jelas merasakan bagian dari tubuhnya yang tumbuh dalam ukuran. Saya tidak bisa melakukan ini. Huo Yuhao mengutuk dirinya sendiri dan mencubit pinggangnya dengan tangan. Rasa sakit yang kuat menelan seluruh tubuhnya, dan dia akhirnya menekan dorongannya. Saya tidak bisa terus melakukan ini. Tapi aku juga bukan orang suci. Donger, Anda memaksaku untuk melakukan kejahatan. Saya harus membunuh pikiran ini. Saat dia memikirkan ini, dia perlahan menarik baju Wang Donger untuk merapikannya. Namun, lengkungan melingkar mulai menjadi lebih jelas dan lebih jelas ketika ia mencoba menarik kemejanya. Belahan dada Wang Donger terungkap. Huo Yuhao terpesona oleh bagian dadanya dan dia terus menatapnya. Dia ingin menariknya kembali, tetapi dia tidak bisa. Mata Wang Donger terbuka pada saat ini. Dia beringsut lebih dekat dan menatap Huo Yuhao. Apa yang dia lihat? Dia melihat ekspresi bingung, air liur yang meneteskan air liur, dan tegukan bejat. Dia juga melihat tangan yang menarik bajunya. Kamu, murid Wang Donger menyusut. Pada saat berikutnya, Huo Yuhao dipukul oleh kekuatan besar, dan terbang dari tempat tidur. Untungnya, Wang Donger tahu bahwa itu adalah Huo Yuhao, dan dia menahan sedikit tendangannya. Huo Yuhao merasa sedikit lemah saat dia diamankan. Kesalahpahaman, sepertinya dia tertangkap basah. Astaga! Dua teriakan terdengar bersamaan. Huo Yuhao jatuh dari tempat tidurnya, tetapi dia tidak merasakan sakit. Seolah-olah sesuatu yang lunak telah menghancurkan kehancurannya. Ketika dia beredar dari apapun yang ada di bawah, dia melihat dua anak beruang Dark Golden Terror Claw menatapnya dengan marah. Mereka hampir menangis. Mereka secara tidak sengaja terluka. Jika mereka sudah cukup dewasa, mereka pasti akan menyesali kenyataan bahwa Huo Yuhao telah melibatkan mereka. Donger, dengarkan penjelasanku. Huo Yuhao turun dari lantai dengan tergesa-gesa. Dia mengambil kedua anaknya dan mencoba menenangkan mereka ketika dia melihat Wang Donger dengan cemas. Wang Donger juga melompat dari tempat tidur pada saat ini. Dia memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan lembut, "Idiot." Ketika dia mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Dia bahkan tidak menutup pintu di belakangnya. Ini, aku merasa sangat difitnah. Saya tidak melakukan apa-apa. Aku bahkan mencubit diriku sendiri. Lihat, pinggangku semua memar. Donger, jangan salah paham. Huo Yuhao merasa sangat sial pada saat ini. Dia tidak mungkin melampiaskan kekecewaannya. Ini adalah paviliun Dewa Laut. Jika dia mengatakan sesuatu, para tetua akan tahu bahwa dia telah tidur dengan Wang Donger sepanjang malam. Namun, bagian dada Wang Donger yang putih, bulat,
dan halus benar-benar. Saat dia mengingat ini, Huo Yuhao mulai merasa kurang difitnah. Meskipun itu adalah kesalahpahaman, dia masih melihatnya. Hehe, dia melihatnya dan bahkan mengingatnya. Ketuk, ketuk, ketuk. 3 ketukan di pintu. Huo Yuhao menyesuaikan pola pikirnya sampai dia terlihat sangat jujur. Terbukti, dia siap menerima hukuman apapun. Pintu terbuka. Wang Donger terlihat sangat menarik setelah dia mandi dan berganti pakaian. Meskipun dia melihatnya setiap hari, dia masih bingung ketika melihatnya lagi. Dia tanpa sadar berkata, "Donger, kamu benar-benar cantik." Wang Donger membentak, "Jangan mencoba mengubah topik." "Jadi bagaimana?" Huo Yuhao tertawa getir. "Sudah kubilang itu kesalahpahaman. Apakah kamu tidak percaya karakter saya?" Petik 2. Wang Donger ingin tersenyum, tetapi mengubah ekspresi. "Aku hanya percaya apa yang kulihat." Huo Yuhao tidak berdaya ketika dia berkata, "Tentang itu, apa yang harus aku lakukan?" "Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan." Petik 2. Wang Donger mendalam dan berkata, "Masuk." Ketika dia berbicara, dia menyeretnya ke dalam ruangan sebelum mengunci pintu. Ada beberapa hal yang tidak boleh dikatakan di luar. Kamarnya juga cukup kedap suara. Saat dia melihat Huo Yuhao, Wang Donger hampir tertawa. Pria yang tampak tak berdaya ini benar-benar pria yang disukainya. "Huo Yuhao, aku di sini." Huo Yuhao hampir menyapanya secara formal, dan dia mengakui kata-katanya dengan hati-hati. Wang Donger memikirkan kata-katanya sebelum berkata, "Karena penampilanmu tadi malam, aku memutuskan bahwa kau adalah lelakiku mulai hari ini dan seterusnya. Saya akan bertanggung jawab untuk Anda. Apakah kamu mengerti?" "Apa?" Nada bicara Huo Yuhao sangat bervariasi saat dia menggumamkan satu kata ini. Dia memandang Wang Donger dengan curiga dan tidak mengerti. Wang Donger sangat marah. "Apa? Anda telah memeluk, menyentuh, dan tidur dengan saya. Apakah Anda akan mengabaikan tanggung jawab Anda? Anda laki-laki saya mulai sekarang. Anda tidak dapat melihat, menyukai, atau bahkan menyentuh wanita lain. Apakah kamu mengerti?" Huo Yuhao sepertinya mengerti maksudnya. Wang Donger senang ketika dia berkata, "Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik. Saya akan memberi Anda makan dan memberi Anda air setiap hari. Anda juga bisa mengikuti saya. Namun, Anda perlu mendengarkan saya. Apakah kamu mengerti?" Huo Yuhao bertanya-tanya. "Kenapa aku merasa seperti memelihara anjing saja?" Wang Donger mendengus. "Ya, benar. Kamu adalah anjingnya." Petik 2. "Apakah kamu tidak marah?" Sorot mata Huo Yuhao berubah lebih jelas. Wang Donger mengoreksi ekspresi sekali lagi. "Siapa bilang aku tidak? Saya sangat marah. Apakah kamu?" Ekspresi Huo Yuhao berubah. Dia tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya. Dia juga tidak bodoh. Meskipun cinta bisa membuat orang bodoh, dia tidak mungkin terdegradasi ke tingkat seekor anjing. "Iya, apa yang akan kamu lakukan? Jangan main-main." Wang Donger terkejut ketika menyadari bahwa seekor anjing sedang berjalan ke arahnya. Anjing ini juga menjadi ganas. "Bagus. Wang Donger, beraninya kau menipuku. Lihat bagaimana saya akan menembak dengan Anda. Berhenti main-main. Aku akan berteriak. Jika kamu tidak takut malu, maka teriaklah semua yang kamu inginkan. Tidak ada yang akan datang dan menyelamatkan Anda bahkan jika Anda berteriak sampai Anda kehilangan suara. Saya memiliki keterampilan jiwa legendaris yang disebut Hungry Tiger menerkam mangsanya." Petik 2. Pada saat berikutnya, tempat tidur menjadi medan perang. Huo Yuhao mendapat tendangan yang bagus oleh Wang Donger, dan ia terbang kembali ke dinding sebelum meluncur ke bawah. Saat dia ketakutan, Wang Donger menendangnya dengan paksa. Huo Yuhao hampir kehilangan kesadarannya. "Yuhao, kamu baik-baik saja?" Wang Donger ketakutan dan pengencangan ke sisinya. Dia mendekap dadanya dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Itu tidak disengaja. Siapa yang memintamu begitu nakal?" Petik 2. "Aku nakal." Mata Huo Yuhao melebar, dan dia memandangnya seolah-olah dia telah salah kebenaran. "Siapa yang membuat takut? Saya sangat takut bahwa jantung saya berdetak sangat cepat. Aku tidak bisa melakukannya. Perutku sakit karena tendanganmu." Huo Yuhao bersandar pada Wang Donger dan menolak untuk bangun. Wang Donger menjadi lebih cemas. "Apa yang kita lakukan? Apakah saya membawa Anda ke rumah sakit?" Petik 2. "Tidak dibutuhkan. Anda membawa obat."
Beri aku beberapa. Suara Huo Yuhao terdengar lebih lemah. Obat apa? Wang Donger terkejut. Suara Huo Yuhao tiba-tiba berubah aneh. Obat ajaib. Setelah berbicara, dia tiba-tiba selesai memeluk Wang Donger dan mencoba menciumnya. Wang Donger adalah seorang kaisar jiwa, dan reaksinya cepat. Ketika Huo Yuhao bergerak, dia langsung bereaksi, dan tanpa sadar berbalik. Namun, itu tidak berhasil. Bibirnya masih bertemu bibirnya. Ketika bibir mereka bertemu, mereka berdua membeku di tempat. Huo Yuhao tidak berencana mencium bibir Wang Donger. Itu tidak disengaja. Bibir Wang Donger lembut dan menyegarkan. Ketika bibir mereka bertemu, Huo Yuhao merasakan ketakutan. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan itu dengan kata-kata. Murid mereka melebar pada saat yang sama, dan mereka mempertahankan posisi ini selama beberapa detik. Oh, Wang Donger bereaksi lebih dulu. Dia dengan cepat bergerak mundur, dan wajahnya bisa terlihat memerah seperti apel. Huo Yuhao tetap di tempatnya, dan bahkan menjilat bibirnya. Kamu. Wang Donger mengerutkan bibirnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia marah atau centil. Itu tidak disengaja. Huo Yuhao segera datang. Namun, dia ingin menamparkan dirinya sendiri setelah berbicara. Bahkan jika itu bukan suatu kebetulan, dia masih memanfaatkannya. Memang benar. Wang Donger mengangkat isinya dan berkata dengan marah, "Keluar. Donger, dengarkan aku." Wang Donger tidak memberi kesempatan untuk membela diri, dan menyeretnya ke pintu kamarnya. Huo Yuhao bahkan tidak berjuang, dan dikeluarkan dalam hitungan detik. Bang! Pintu terbanting menutup. Wang Donger bersandar di pintu setelah dia menutupnya dan memegangi wajahnya dengan tangannya. Dia mencapai tanah dengan kaki enkripsi. Idiot ini. Dia mencuri ciuman pertamaku begitu saja. Sangat tidak romantis. Petik 2. Huo Yuhao tidak terkunci, dan hanya bisa menggaruk kepalanya tanpa daya. Dia mungkin tidak bisa memasuki ruangan lagi. Namun, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak benar-benar marah. Dia siap untuk menyiapkan beberapa makanan lezat sebelum kembali untuk membujuknya. Yuhao, Yuhao. Pada saat ini, suara cemas terdengar. Huo Yuhao berbalik dan melihat wakil dekan Kai Meier berjalan ke arahnya. Tidak heran aku tidak bisa menemukanmu. Jadi Anda datang ke sini untuk menemukan Donger. Cepat, ikuti aku. Kai Meier segera mendekatinya dan menyeretnya. Huo Yuhao bingung. Din Kai, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kai Meier menjawab, kamu akan tahu setelah kamu mengikuti saya. Setelah kami kembali kemarin, saya melaporkan temuan kami kepada Penatua Xuan. Dia sangat prihatin dengan saran Anda bagi guru jiwa untuk belajar cara menggunakan alat jiwa, dan meminta Anda untuk melapor kepadanya. Peter Song, Cao Ze dan Xian Liner ada di sana. Kami akan membahasnya terlebih dahulu sebelum membahas masalah ini di konferensi di Paviliun Dewa Laut. Pergi dan siapkan. Petik 2. Baiklah. Mata Huo Yuhao menjadi cerah. Ini adalah masalah penting yang ia dorong. Jika dia berhasil, itu akan sangat bermanfaat untuk pengembangan Shrek Academy di masa depan. Keduanya datang ke tingkat pertama Paviliun Dewa Laut. Memang benar, Penatua Xuan duduk di meja ruang konferensi dengan labu anggur di dekatnya. Namun, jelas bahwa dia tidak minum apapun hari ini. Saat dia tua, dia masih penuh energi. Peter Song, Xian Liner, Yan Shaoze, Huo Yuhao dan Kai Meier duduk di kursi lainnya. Mereka membentuk kurang lebih setengah dari konferensi tepat Paviliun Dewa Laut. Semua orang tersenyum ramah ketika mereka melihat Huo Yuhao. Penatua Xuan bertanya, "Yuhao, apakah Anda cukup istirahat?" Wajah Huo Yuhao sedikit memerah. Tentu saja dia tidur nyenyak. Dia memeluk Wang Donger untuk tidur. Itu cukup bagus. Terima kasih atas perhatian Anda, Penatua Xuan. Petik 2. Saat dia berbicara, dia duduk bersama Kai Meier. Kai Meier duduk satu kursi dari Yan Shaoze, sedangkan Huo Yuhao duduk satu kursi darinya. Penatua Xuan berkata, Meier telah memberitahu saya tentang apa yang terjadi. Tampaknya benar-benar akan ada perubahan besar di dunia penguasaan jiwa di benua ini. Pertama adalah Gereja Roh Kudus. Kemudian Kaisar Naga Long Xiaoyao muncul. Sekarang giliran tiga Tuan Roh Jahat. Saya khawatir kita akan menghadapi lebih banyak masalah di masa depan. Tapi mari kita melupakannya pada saat ini. Kita akan memperbesar konferensi berikutnya. Tuan-tuan jiwa jahat ini tidak bisa dilawan oleh Wali Shrek biasa lagi.
Kami harus menangani masalah ini dengan hati-hati. Yu Hao, ceritakan tentang saranmu. Petik 2. Iya, Kuo Yu Hao mengakui kata-katanya. Sebenarnya, saran ini awalnya tidak dibuat oleh saya, tetapi Guru Wang Yan. Perkembangan masa depan dunia para penguasa terikat jiwa untuk melibatkan para penguasa jiwa yang kuat mengembangkan alat-alat jiwa secara maksimal. Saya produk percobaan dari Guru Wang. Setelah bertahun-tahun belajar tentang alat-alat jiwa dan meningkatkan posting saya menemukan bahwa kemampuan penguasaan jiwa dan alat jiwa tidak saling eksklusif. Kekaisaran Sun Moon mampu menarik begitu banyak orang untuk menjadi insinyur jiwa, terutama karena jiwa insinyur tidak dibatasi oleh jiwa bela diri. Selama mereka memiliki kekuatan jiwa, mereka dapat menggunakan alat jiwa dan menjadi insinyur jiwa. Justru ide inilah yang membuat ide kami tampak menyimpang juga. Petik 2. Menurut saya, para master jiwa tanpa bela diri yang kuat dapat dianggap sebagai insinyur jiwa jika mereka menggunakan alat jiwa. Namun, mereka hanyalah insinyur dasar jiwa. Mereka tidak kuat. Mereka tidak akan bisa melepaskan kekuatan penuh dari alat jiwa mereka. Terlebih lagi, bukan hanya kita yang mengambil jalan memutar, bahkan kerajaan Sun Moon melakukan hal yang sama. Mereka terlalu fokus pada alat jiwa, dan mengabaikan pengaruh guru jiwa pada alat jiwa. Ultimate Soldier Plan kami memang membuat beberapa terobosan, tetapi kami belum dapat membedakannya dengan jelas. Apa keuntungan terbesarnya Shrek? Kami memiliki sistem pendidikan guru jiwa terbaik dan guru jiwa terbaik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, master jiwa dan insinyur jiwa tidak saling eksklusif. Izinkan saya memberi contoh sederhana. Bayangkan kita memiliki meriam kelas 4 dengan jarak tembak 300 meter di tangan tuan jiwa biasa dan anggota akademi kita. Efek dari alat jiwa ini akan berbeda untuk kedua belah pihak. Seorang guru jiwa biasa akan mencoba meningkatkan kekuatan jiwa dan keterampilan jiwa untuk terus menggunakan meriam jiwa. Akibatnya, kemampuan mereka akan semakin diabaikan, dan mereka harus mengandalkan meriam untuk menyerang. Namun, bagaimana penilaian, indera, kelincahan, dan kekuatan mereka dibandingkan dengan tuan jiwa kita? Petik 2. Jika aku adalah seorang master jiwa tipe agility yang membawa meriam jiwa yang sama, aku bisa membunuh lawanku, yang tidak akan bisa melakukan perlawanan. Dia bahkan tidak akan bisa mengunci saya. Jika saya ahli jiwa tipe kontrol, saya bisa mengendalikan situasi dan menutup jarak sambil mencari peluang paling tepat untuk menyerang. Jika saya adalah seorang ahli jiwa tipe penyerangan, saya bisa menggunakan senjata meriam jiwa untuk menekan lawan saya, dan menggunakan tubuh fisik saya yang kuat untuk bertarung. Jika lawan saya berada pada tingkat pukulan yang sama, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan saya? Itulah sebabnya tuan jiwa biasa akan jauh lebih rendah daripada tuan jiwa kita jika kedua belah pihak menggunakan alat jiwa yang sama dan berada pada tingkat kerusakan yang sama. Ada celah yang lebih luas dalam hal potensi untuk tumbuh lebih kuat. Petik 2. Saat dia menyimpulkan, Kuo Yu Hao berdiri dan berkata, "Semuanya, tolong lihat." Ketika dia berbicara, dia berdiri dan mundur beberapa langkah. Dia mengangkat tangan dan mengungkapkan cincin Starlight Sapphire-nya. Garis cahaya biru melintas, dan seorang pria logam yang sepenuhnya abu-abu, tinggi 3,5 meter disajikan di depan semua orang. Meskipun pria metalik ini terlihat agak sederhana, Din Xianliner tidak bisa membantu tetapi melompat dari kursinya ketika itu muncul. Dia kehilangan suaranya saat berkata, "Alat jiwa berbentuk manusia." Petik 2. Kuo Yu Hao mengangguk dan menunjuknya dengan tangan mencurigakan. Pusat alat jiwa terbuka, mengungkapkan ruang kosong. Xianliner sudah sangat bersemangat. Dia berlari di depan pria logam dan terkejut saat dia melihatnya. "Yu Hao, ini dari Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul." Kuo Yu Hao menenangkan dan menjawab, "Tidak, saya menemukan ini sendiri. Ini berisi beberapa teknik rahasia Tang Sekte. Jika saya memerintahkan alat jiwa seperti itu, saya bisa menyerang hingga 1 kilometer jauhnya, dan kecepatannya dapat ditingkatkan secara maksimal menggunakan 12 pendorong jiwa kelas 6 saya. Itu bisa terbang di ketinggian tinggi untuk beberapa waktu juga. Saya bahkan memasang cukup botol susu untuk memberikan kekuatan jiwa yang mandiri. Bahkan jika aku menghabiskan kekuatan jiwaku sendiri, botol susu dapat mempertahankan kekuatan melawan kaisar jiwa untuk beberapa waktu. Namun, semua ini bukanlah hal yang paling penting." Petik 2.
Kuo Yuhao melangkah maju di depan alat jiwa berbentuk manusia. Dia melangkah masuk dan menutup. Di bawah kendalinya, pria metalik itu maju ke depan. Yang paling penting adalah potensi untuk ditingkatkan lebih lanjut. Ini adalah jalur pengembangan alat jiwa di masa depan. Seorang master jiwa yang cocok menggunakan alat jiwa yang cocok yang dapat menunjukkan semua jenis keterampilan bertarung akan menjadi tren di masa depan. Alat jiwa berbentuk manusia tidak akan ditinggalkan. Namun, beberapa masalah akan muncul ketika alat jiwa berbentuk manusia berkembang. Alat jiwa bukanlah segalanya sendiri. Semakin unik mereka, semakin besar pula persyaratan pada orang yang mengendalikan mereka. Sederhananya, jika Raja Roh 5 Cincin yang dikuatkan secara medis mengendalikan pria metalik ini, ia akan langsung kehilangan kemampuan bertarungnya dan bahkan hidupnya dari kekuatan pendorong saat ia terbang di ketinggian tinggi. Namun, hal ini tidak akan terjadi pada saya. Saya bahkan dapat menggunakan kekuatan spiritual saya untuk mengunci target saya, dan memanfaatkan berbagai keterampilan jiwa saya untuk membantu, melengkapinya untuk melepaskan kekuatan pertarungan yang lebih besar. Bahkan jika itu rusak, aku masih bisa bertarung di medan perang, karena aku adalah master jiwa yang kuat dalam hakku sendiri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan nyalakan lonceng notifikasinya.